Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Ahmad Faris Afandi. Jadi akan memandu kalian menjelajahi dunia IT atau Information Technology yang penuh inovasi dan juga transformasi. Tentunya saya di sini tidak sendirian ya, ada yang akan menemani saya hari ini untuk menjadi narasumber pada hari ini. Halo guys. Silakan memperkenalkan diri dulu biar penonton tahu siapa sih narasumber kita pada hari ini. Aku dulu ya yang perkenalan. Halo guys, kenalin aku Keisha. Aku dari kelas 11B dan di sini aku sama teman aku nih. Siapa ya namanya kira-kira? Halo, nama saya Mei Veronica Triwardani. Jadi guys, mereka ini adalah siswa yang lumayan punya wawasan lah dalam dunia IoT ini. Hari ini saya senang sekali karena mereka sudah mau diundang untuk mengisi acara podcast kita hari ini. Mbak Mei dan Mbak Kesa ini umur berapa kalau boleh tahu sekarang? Dulu. Nah, saya umur 17 tahun. Kalau aku sekarang umur 17 tahun juga. Umur 17 tahun itu apa? SMA kelas berapa? Juga tuh kelas berapa? 2. Iya, 11. Oh iya. Kamu sendiri kelas berapa? Sama. Sama. Kita cuma kelas 2 SMA ini. Oke, kalian udah tahu apa belum sih apa yang bakalan kita bahas pada podcast hari ini? Apa tuh kira-kira? Coba apa? Aku penasaran banget apa sih yang akan dibahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang IoT ya, atau Internet of Things. Nah, apa sih itu IoT? Sebenarnya apa sih manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Daripada penasaran, langsung aja kita tanya pada narasumber pada hari ini. Oke. IoT atau Internet of Things itu adalah sebuah konsep yang menghubungkan antara dunia digital dengan aktivitas manusia. Jadi itu IoT itu sangat yang enaknya kayak memudahkan aktivitas manusia gitu loh. Oh, berarti IoT itu semacam teknologi tanpa campur tangan manusia ya? Iya, benar banget. Oke, untuk contoh IoT sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu ada nggak sih? Nah, tentunya ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada perangkat rumah pintar, sensor industri, dan wearable teknologi. Gitu. Banyak juga ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh ada tentang rumah pintar nih. Penerapannya bagaimana sih sebenarnya? Untuk penerapan IoT pada perangkat rumah pintar itu kayak untuk mengotomatiskan rumah sehingga penghuninya itu dapat mengontrol lampu, AC, dan peralatan lainnya menggunakan smart home, juga memberikan keamanan. Gitu. Cara penerapannya di perangkat rumah pintar. Sedangkan setahu saya ada untuk yang sensor industri itu sendiri bagaimana ya caranya? Nah, penerapan untuk sensor industri ya, IoT membantu pemeliharaan perangkat dengan memantau kondisi kerjanya. Jadi itu kayak mengotomatisasi proses pemeliharaan prediktif dan gitu. analisis data untuk meningkatkan produktivitas. Oke, jadi itu untuk penjelasan contoh IoT tadi seperti itu ya. Kalau untuk peran keamanan IoT itu seperti apa ya kira-kira kalau tahu? Peran keamanan IoT itu sangat penting dalam IoT karena untuk melindungi perangkat dari data dan serangan cyber. Ternyata bahaya juga ya kalau sampai dapat serangan dari cyber. Iya, Internet of Things itu sangat bahaya karena perangkatnya tuh rentan terhadap serangan cyber dan pencurian data. Tapi jika dikelola dengan baik akan menghindari dari hal-hal berbahaya seperti itu tadi. Oh begitu. Pasti ada caranya ya gimana menjaga perangkat IoT agar tidak terkena oleh serangan cyber seperti itu ya. Pasti ada cara untuk menjaga perangkat IoT, yaitu mengganti kata sandi default, memperbarui firmware secara teratur, dan menggunakan jaringan yang aman. Jadi begitu ya, harus hati-hati dan bijak agar tidak terjadi hal yang berbahaya.
Pasti IoT punya manfaat dong. Apa sih manfaat IoT itu? Ada dong manfaat IoT itu. Yang pertama itu menunjang efisiensi pekerjaan. Jadi Oke. itu artinya konektivitas canggih dari teknologi pintar seperti ini bisa mengurangi waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Begitu. Ya, terus yang kedua itu memudahkan konektivitas, menjadikan konektivitas bisa memberikan performa lebih cepat dan penerapannya itu praktis tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga itu lebih praktis dalam memonitor pekerjaan, artinya tuh memudahkan dalam suatu melakukan pekerjaan gitu loh. Gitu. Wah, banyak banget ya manfaat dari IoT itu sendiri untuk menunjang efisiensi pekerjaan, memudahkan konektivitas dan praktis dalam memonitor pekerjaan. Nah, pasti di balik manfaatnya itu mesti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau boleh tahu apa sih kekurangan dan kelebihan IoT itu sendiri? Untuk kekurangannya itu tadi ya tentang keamanannya tergantung pada internet. Kalau nggak ada internet IoT nggak berfungsi dengan efektif dan mengurangi aktivitas fisik. Dan untuk kelebihannya itu IoT meningkatkan produktivitas, menghemat biaya dan akses dari mana saja. Baik, itu ya sangat beragam sekali kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya itu kenapa sih kok IoT dapat mengurangi aktivitas fisik? Karena banyaknya pekerjaan yang bisa diandalkan pada IoT membuat pekerjaan fisik orang-orang semakin berkurang. Dan penggunaan internet yang berlebihan akan membuat para pekerja itu menjadi tidak aktif dan berujung pada masalah kesehatan. Oh begitu. Itu ya alasan kenapa IoT bisa mengurangi aktivitas fisik, karena saking banyaknya yang bisa diandalkan dengan IoT ini, orang-orang jadi berkurang aktivitas fisiknya. Iya, ya, IoT itu bisa berdampak seperti itu ya untuk fisik juga, pekerjaan fisik gitu. Oh gitu. Menurut kamu sendiri untuk penggunaan kayak IoT gitu gimana? Kayak teknologi sekarang tuh untuk biar bijaknya tuh gimana? Bijaknya sih kalau menurut aku sih digunakan dengan baik. Tidak menggunakannya untuk hal yang negatif seperti itu ya. Selalu ya itulah. Nah, Menurut kamu gimana, Mei? Untuk bijak dalam menggunakan teknologi itu kayak gimana? Ya. Itu lebih berhati-hati ya kalau menggunakan IoT agar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. oh gitu ya. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup lah untuk podcast hari ini karena udah banyak banget pertanyaan dan juga jawaban yang kita ajukan kepada narasumber kita pada hari ini. Seru nggak sih podcast kita hari ini? Seru dong, kita bisa podcast hari ini membagi informasi kepada teman-teman juga yang Iya. nonton. Ya. Iya bener banget, seru bisa podcast dan jadi narasumber hari ini. Oke, seru ya. Oke, mari kita akhiri podcast pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber Mbak Mei dan Mbak Kisa yang udah mau hadir hari ini untuk mengisi Terima podcast kasih ini. udah diundang juga ya di sini Ya, buat terima ngomong-ngomong kasih. kayak Ya, gini. sama-sama.